registrasi. Halo. Tes. Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, namaku Cendri Swanto. Saya selaku owner dari Yenching Mandarin Surabaya. Dan pada hari ini kita akan mulai dengan kaligrafi Paramita Sutta atau Sutra Hati. Jadi, di sini saya menghadirkan salah satu lause saya yang di bidang kaligrafi, yang sudah berpengalaman di bidang kaligrafi bertahun-tahun, lalu juga sudah memenangkan lomba baik di luar maupun di dalam negeri, lalu juga untuk beberapa bulan ke depan akan ke Shanghai lagi untuk menerima hadiah perlombaan tersebut. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan sedikit untuk Paramita Sutta ini apa sih sebelum kita latih kaligrafinya ya. Untuk Paramita Sutra sendiri seperti bisa dilihat di Rupang Buddha sebelah kita, itu kita melihat Sang Buddha, tapi kita tidak melihat utuh Sang Buddha tersebut. Atau mungkin kalian bisa pernah dengar kata Sunggokong, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Itu adalah salah satu sutra yang terkenal di ajaran Mahayana. Yang itu ajarannya adalah mengenal tentang semua itu saling berkaitan, semua itu saling membutuhkan. Dan maka dari itu, tanpa berlama-lama kita langsung aja untuk latihan kaligrafinya untuk Paramita Sutta ini. Yang akan dilanjutkan oleh Lauren Lause. Ya, halo selamat siang semuanya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam sesi workshop. Jadi di atas meja kalian sudah ada kuas, tempat tinta dan beserta tintanya ya, sama kertas panduannya itu. Oke? Tintanya enggak ada. Bentar ya Lauren ya, santai. Aku belakang dulu ya. Oke, sebelumnya kita masuk ke pembuka dulu.
Jadi kita hari ini akan belajar Chinese calligraphy atau kita biasa sebut kalau dalam bahasa Mandarin Chinese calligraphy itu disebut sufa. Su, ya. Su artinya menulis dan fa artinya aturan. Jadi sufa ini adalah aturan menulis. Oke, kita langsung masuk ke goresan dasar aja ya dalam Hanzi. Jadi goresan dasar dalam Hanzi itu ada banyak. Oke, kita masuk yang pertama, goresan yang pertama itu ada yang tahu apa goresan pertama dalam Hanzi dasarnya? Garis yang horizontal itu? Apa? Oke. Jadi goresan yang pertama dalam Hanzi itu adalah heng. Heng jadi itu goresan dasar horizontal ya, seperti ini. Oke, sebelumnya kita akan masuk cara memegang kuasnya dulu. Cara memegang kuas itu berbeda sama cara memegang kita pen, itu beda. Jadi cara memegang kuas itu kayak megang sumpit. Dua jari di belakang, di samping kuasnya. Lalu jempolnya di sini, di tengah-tengahnya, di antara telunjuk dan jari tengah. Lalu belakangnya ditahan oleh jari manis. Kayak megang sumpit ya. Bisa? Nah. Oke, selanjutnya cara kita menyelupkan kuas ke dalam tinta. Seperti ini. Jangan gini ya, harus tidur. Kalau enggak ujungnya rusak nanti. Nah. Lalu dilancipkan. Seperti ini. Oke, sudah. Lalu kita mulai menulis. Posisi kuasnya harus ngadepnya ke depan ya. Nggak boleh kanan atau kiri atau terlalu tegak gini. Pergelangan tangan nempel di meja. Lalu hadapnya ke depan, kita mulai tulis seperti ini. Naik, turun, kembali. Ada yang bilang kalau nulis heng ini seperti gambar tulang. Jadi ada tebal tipisnya, ujungnya tebal, tengahnya tipis, terus ujungnya lagi tebal lagi. Gitu. Teman-teman bisa coba ya, kali-kali seperti ini. Oke, kesalahan umum pada orang yang baru belajar itu ini ujungnya muncul tanduknya seperti ini. Ini nggak boleh ya. Nah, ini nggak boleh. Jadi usahakan dia tajuknya ini nggak muncul. Seperti ini.
Bisa? Ini. Isi. Nah. Oke, ini pergelangan tangannya harus nempel gini ya. Nempel. Lalu ini agak tegak. Ini kurang ke bawah dikit. Nah, isi. Tangan satunya pegangin kertasnya. Nah, habis gitu tekan, tarik, tekan dikit, naik, turun, kembali. Nah, ini bagian ujungnya terlalu tebal ini. Jadi usahakan konsisten aja dari awal sampai akhir. Bisa. Ini posisi kuasnya terlalu tegak, Pak. Jadi agak agak tinggi. Kalau terlalu tegak, ini nggak bisa bentuk kepalanya nanti. Jadi bentuknya tajam-tajam. Gitu. Oke, kita coba lagi. Ya, akhirnya juga harus sama kayak yang depan. Jadi jangan langsung dilepas. Tekan ke bawah. Bisa lagi coba isi. Coba dipegang lagi. Agak ke atas sedikit. Tekan, tarik, tekan dikit. Bentar, jangan langsung dilepas. Naik dikit, ke bawah, kembali. Nah, jadi ada bentuknya ini, kayak tulang. Oke, saya rasa cukup untuk goresan dasar yang pertama ya. Kita lanjut ke goresan dasar yang kedua, itu ada goresan vertikal dari atas ke bawah. Ada yang tahu apa? Oke, jadi goresan vertikal dari atas ke bawah itu kita sebutnya shu. Shu seperti ini, sama kayak heng. Tekannya ke kanan ya, terus ke bawah, tipis, tekan dikit, lancipin, kembali. Kita coba lagi. Tekan. Tekan dikit, ke kiri, tengah, kembali.
Oke, kesalahannya ini hampir sama kayak Hang ya, keluar tajuknya. Ini nggak boleh ya, usahakan eh, tajuknya, ujung kuasnya itu tidak keluar dari bentuk su-nya ini, seperti ini. Nah, ini contoh yang salah ya, seperti ini. Ini salah ya, ini nggak boleh. Jadi usahakan nggak keluar seperti ini.
Oke, kita lanjut masuk ke goresan yang selanjutnya ya. Setelah garis vertikal dan horizontal, kita masuk ke goresan selanjutnya, itu goresan yang diagonal, dari diagonal tengah ke kiri, ke bawah kiri, seperti ini. Jadi tekan dulu sama kayak bikin heng sama su, tekannya ke samping kanan, langsung tarik ke bawah kiri. Sungguh besar kasih-Mu, Buddha, yang Kau berikan pada diriku. Damai yang mulia Kau ajarkan, sentuh hatiku, sentuh hidupku. Kini ku dapat memahami semua yang telah terjadi. Tiada lagi. Oke, setelah ini, setelah masuk yang ketiga, kita bakal lanjut lagi goresan yang keempat. Itu kebalikan dari ini. Kalau ini dari atas ke kiri bawah, kalau yang ini dari atas ke kanan bawah. Seperti ini. Kalau yang B ini kan tekan dulu baru lepas. Kalau na, lepas dulu baru tekan. Tipis dulu, baru tekan. Bisa. Jadi ini usahakan landai ya, ini landai seperti ini. Lalu ininya siku. Nah. Coba lagi. Tekan, pelan-pelan tarik ke kanan. Pelan-pelan dilepas juga. Bisa. Pelan ya. Oke. Coba pegang. Ini terlalu tinggi. Coba jangan terlalu tinggi. Dingin banget. Jangan terlalu kaku, santai aja. Tekan. Pelan-pelan tekan, pelan-pelan tarik ke kanan sambil dilepas ya. Nah, ya, coba lagi. Susah. Coba lagi. Yang mana ya? Yang B ya? Yang ini atau yang Dari yang ke atas bawah aja belum bisa. apa? Pelan-pelan pasti bisa. Coba lagi, tulis. Coba yang nyamping Yang mana nyamping ya? yang ini. Misi. Nah, kecil dulu. Pelan-pelan, tekannya pede aja, tekan. Habis tekan, pelan-pelan lepas ke kiri, ke kanan sambil dilepas pelan-pelan. Nah, seperti itu. Jadi ada perutnya, ini tipis, terus ada perutnya, lalu pelan-pelan ke kanan, tipis lagi. Kalau horizontal langsung tekan, ya.
Tapi usahakan tekannya ke bawah ya, biar ada bentuknya. Oh ya? Gimana? Ini. Coba. Oke. Ini setelah kamu tekan, kamu harus berhenti dulu. Jangan langsung ke kanan ini sih. Coba pegang. Ini ke bawah ya. Tekan, berhenti dulu. Pelan-pelan ke kanan. Lepas. Jadi ininya siku ini. Oke. Coba tulis. Kan pelan-pelan ke kanan. Oke, kita masuk yang selanjutnya. Ini kita akan belajar nulis dua Hanzi, Xin dan Jing. Jadi Xin, Jing. Jadi Xin yang pertama, goresan pertama itu titik. Kita sebutnya Tian, seperti ini. Selanjutnya terus kita tian lagi. Sin. Terus yang kedua kita tulis Jing. Jing ini sama kayak bie, ini yang pertama. Tapi jangan langsung dilepas ya, ditahan. Lalu kembali lagi ke kanan. Terus tulis bie lagi. Sama, kembali lagi ke kanan. Tian. Kita bikin 3 tian. Bentuknya kayak titik-titik air ya. Terus kita bikin heng. Oh ya teman-teman, ini kalau di Hanzi, ini kita cara tulisnya ada aturannya ya. Kita nggak bisa sembarang tulis. Jadi kalau di Hanzi itu tulisannya itu goresannya dimulai dari atas ke bawah atau kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya Xin, itu yang paling kiri kan ini ya. Jadi kita tulis ininya dulu. Kita tulis tiannya dulu. Lalu baru yang di bawah ini. Kita bikin tian, dan yang terakhir ini tian juga. Sama kayak Jing. Jing ini kan yang sebelah, yang Hanzi duluan kan sebelah kiri ya, ada sebelah kiri ya. Kita tulis yang paling atas dulu. Paling atas tuh ini. Jadi seperti ini. Terus bawahnya tian.
Terus baru yang kanan. Bisa. Oke. Ini tiannya di sebelah kiri ya, jangan di bawahnya ini. Jadi misalnya pertama kali itu seperti ini. Terus ini di sebelah kanannya sini, jangan di bawahnya sini. Pendek aja ke atas. Terus di atasnya ini kan setelah kita lepaskan ke sini ya, kita tulisnya di sini. Terus terakhir di sininya. Jadi ininya tuh satu garis sejajar gini. Nah, dari sini sampai sini. Oke, coba lagi. Gimana? Biar nggak tebal-tebal. Oh, ujungnya ini ya. Mungkin bisa dilancipin aja sih. Saya coba dilancipin semua. Ya, seperti itu. Oke. Cingnya coba bisa ditulis. Oh, enggak tahu lanjutannya sebentar. Sini. Di cing itu seperti ini. Kan? Di kanan. Kan? Selanjutnya ini bikin hang. Di sini. Setelah itu bawahnya kita bikin kung. Nah, seperti ini. Oke, bisa dicoba. Gimana cingnya ya? Cing seperti yang ini. Just setelah bikin ini kan. Terus kita bikin hang. Bisa coba dulu. Tiupkan dulu. Oh. Ke kanan. Titik. Ya, titik di situ. Terus bawahnya 3 titik. Yang kiri dulu. Ya, terus Terus itu kita bikin hang. Oke, terus bikin bawahnya ini. Terus kita bikin bawahnya lagi kung. Ya, ya betul. Terus baru terakhir hang.
agak kesusahan. Bisa ya. Ngatur tebal tipisnya. Nah, seperti ini. Scene-nya ini mulai dari sini, dari Tien. Tien-nya itu kayak gini, tipis terus ketebal kayak aero. Nah, terus ini di samping kanannya sini. Terus baru Tien, lagi Tien di sini. Apanya nggak suka? Yang mana? Ya, Tien biasa kayak bikin Tien. Ini Tien. Matchingnya udah bagus, cuman ininya kecilin dikit, ini bagus. Oke. Ini scene kasusnya sama kayak yang tadi ya. Ini scene sama kan gini. Terus ini di samping kanan sini. Nah. Jadi ini sejajar nih. Nah, ini sejajar. Kalau ini kan ke bawah, terlalu bawah. Terus abis ini kan ke atas ini, ke sini. Dan terus terakhir. Jadi ininya kayak sejajar gini. Ya. Terus yang ini coba gini kan. Ini pendek aja, yang atas pendek. Ini ada 3. Iya, bentuknya tuh kayak bie. Ini namanya bie. Jadi bie itu yang ini kan yang tadi yang bie yang dari tengah ke kiri bawah sini ya. Terus perpaduan antara ini sama Tien, sama Tien ini. Nah, jadi bie dulu baru Tien. Ini pendek, terakhir panjang. Thank you. Teman-teman juga bisa ini mainin panjang pendeknya goresan ini kayak cing ini ya. Ini kan pendek. Ini pendek, ini panjangin gak apa-apa. Heng yang paling atas ini nggak usah pakai kepala ya. Kita kan tadi kan hengnya kan kayak seperti ini ya, kayak seperti ini. Kalau yang pendek itu hengnya cuman pakai ujung kuasnya aja seperti ini. Nah. Terus ini bie sama Tien. Bie, Tien, bie, Tien. Sama hengnya pendek aja. Terus baru heng yang tadi. Naik, turun, kembali. Sin juga sama. Sin tiannya agak dipanjangin dikit aja nggak apa-apa, ke bawah. Ini ya, tipis, tekan, sambil ke kiri dikit, ke tengah, kembali. Terus lanjut seperti ini.
pendek aja nggak apa-apa. Atas, tekan, tekan lagi. Gimana gimana? Oh ya, coba lagi. Ini sudah mirip, cuman kurang dibenerin dikit. Mas, coba bisa pegang. Ini pergelangan tangannya harus nempel di meja ya. Nah, nempel di meja. Coba, tangannya jangan kaku-kaku. Bisa. Oh, udah meja kuas. Coba ke atas lagi ya. Coba. Iya, betul. Tekan. Nah, lalu lanjut. Kebahagiaan yang tak pernah lapuk. Tekan. Lihatlah kebaikan dalam Ini juga bagus. Coba lanjut lagi cing, yang cing. Tutupin lagi. Lancipin. yang menderang selama berputar dalam kehidupan. Tekan. Terus 3 titik air. 1, 2, 3. Nah, terus lanjut yang sini. Pendek aja. Lanjut. Kan bikin hang. Udah kayak gini, cincing. Oke. Gede banget. Ini betul, cuman udah bagus sih. Cuman ini coba mainin tebel panjang pendeknya aja. Sama ini terlalu tebel sih. Iya, ini terlalu panjang, terlalu tinggi. Mungkin ininya yang terlalu panjang ini. Jadi pendekin dikit biar hangnya bisa naik dikit. Iya, betul. Bisa? Oh, bikin shoe. Coba. Bikin ininya aja ya, coba ya. Bikin hang dulu. Terus turunnya tekan, langsung turun. Nah, terus panjang dikit, tekan. Kali, tekan dikit, kembali. Nah, saya mau belajar. Mau belajar? Change I wanna see must always begin with me. The Sin. joy and harmony Lagi sini. must always begin in me. The world we're living in, let's fill with love and kindness. 'Cause here we are in the place we call home.
strong. I'm not alone when the sun shines high and the rainbow comes. It's been Kok so nggak ada bentuknya gini? long, but I am home. When the oceans rise and thunders cry, Apa yang ujung kuasnya belum? Dilancipin nggak? Tekan, langsung terus lancipin. Jadi putar. Sampai habis. Nah, ini lancip. Mungkin agak keseran dikit nggak apa-apa sih. Biar ini ada bentuk. Ada keseruan tadi. Aman ya? Oh, udah kayak ini udah bagus. Sudah ada bentuknya. Kalau bikin tien itu ditekan dulu baru ditarik ke bawah seperti ini. Tekan, baru tarik ke bawah. Nah, jadi ada bentuknya seperti ini. Untuk segitiganya. Ya. Coba lagi. Tulis di sini aja biar makin apa? Biar gede. Sorry, kertasnya miring. Nah. Coba. Coba pegang. Di bawah. Pergelangan tangannya nempel di sini. Pelan-pelan tarik ke bawah. Pelan-pelan dilepas juga. Bisa tuh. Ini terlalu panjang di sini, jadi usahakan agak. Coba. Ini Koko cenderungnya nulisnya ini tuh dia ke bawah sih gini kan. Kalau Koko terus cenderung ke bawah, semuanya ke bawah gini. Nah, ini ke bawah, tapi makin lama makin tinggi gini. Jadi usahakan ke samping dikit, samping sini. Nah, ini juga samping, panjangin dikit juga apa-apa. Ininya jangan terlalu panjang, pendek aja. Terus baru hang. Nah, jadi dia itu proporsional, nggak cenderung tinggi, jadi agak lebar dikit. Ya ini, sorry, ininya jangan terlalu bawah, jadi habis bikin tien di samping sini, di atas ini sejajar sama tiennya. Nah, ke atas tien, tien. Bukan masa depan
Oh ya, karena keterbatasan waktu di sebelah kalian ada PR istilahnya untuk tugas yang bisa nanti kalian klaim sebagai hadiah voucher 150.000 untuk biaya trial di Yenching. Jadi misalnya kalian udah selesaikan itu dan kalian terpilih sebagai yang terbaik, maka kalian bisa berhak mendapatkan 150.000 itu atau kelas Yenching setara 1 jam 30 menit. Gitu. Terima kasih. Sorry, jadi di sebelah kalian itu ada kertas yang print-printan, kertas itu yang warna-warni itu, nanti itu isinya adalah sutra hati. Jadi barang siapa yang bisa menyelesaikan kaligrafi yang ada di dalamnya, itu boleh ditukarkan di meja registrasi, nanti akan mendapatkan hadiah merch dari YBA dan juga voucher senilai 150.000 dari Yenching yang bisa digunakan untuk mengikuti trial kelas Mandarin di Yenching secara gratis. Kemudian nanti setelah ini untuk kuasnya boleh dibawa pulang. Lalu kami juga akan membungkuskan tinta yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan challenge atau tantangan tersebut. Terima kasih. Bersama, satukan langkah bersama, saling percaya bersama, kita akan pasti bisa. Teman-teman masih punya satu lembar kertas yang masih kosong ya. Ini kita bikin final projectnya, kita tulis Yenching satu kertas itu full ya. Maksudnya 2 hanse aja, cuman yang besar, agak besar sedikit biar buat dokumentasi aja. Oke. Kita akan pasti bisa. Memori Seperti ini ya. Ininya tiannya kurang panjang dikit seperti ini. Kayak titik air gitu.
Oke, untuk para peserta workshop, mungkin sesi workshopnya sudah selesai sampai di sini ya. Jadi untuk sutranya tadi bisa dibawa pulang dan dikerjakan di rumah. Nanti setiap peserta workshop akan mendapatkan tinta dan kuas boleh dibawa pulang. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu kepada Lause, perwakilan dari Yenching ya. Oke, setelah ini juga kepada para peserta workshop mungkin bisa maju ke depan untuk sesi dokumentasi dengan membawa hasil tulisan kaligrafinya ke depan. Untuk para peserta workshop bisa sesi dokumentasi terlebih dahulu di atas panggung. Kau telah memberikan warisan yang berharga, bagaikan permata yang begitu indah. Dhammamu menuntunku terbebas dari derita, Untuk jadi sepertimu, guruku nan agung, oh Sang Buddha. Kau berikan warisan tak ternilai, kau tunjukkan keagungan Dhammamu pada semua makhluk. Terima kasih untukmu, oh guruku, guru para dewa dan juga manusia. Oh Sang Buddha, engkaulah. Oke, terima kasih kepada para peserta workshop. Selanjutnya akan dibagikan tinta yang akan dibawa pulang oleh peserta workshop untuk mengerjakan kaligrafinya yang dibawa pulang.